Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Prihatini dari kelas Sains 4 Teknologi. Di sini saya akan membahas sebuah materi biologi, yaitu tentang imunisasi dasar lengkap atau biasa disebut dengan IDL. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa saja sih yang kita ketahui tentang imunisasi dasar lengkap? Pengertiannya yaitu program imunisasi dasar lengkap atau IDL adalah program pemerintah Indonesia untuk memberikan vaksin kepada bayi dan balita agar tubuhnya kebal terhadap penyakit menular berbahaya. Program ini bertujuan membentuk kekebalan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh sehat dan terhindar dari wadah penyakit. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan imunisasi dasar. Yang pertama, melindungi anak dari penyakit berbahaya. Yang kedua, menurunkan angka kematian bayi dan balita. Yang ketiga, mencegah terjadinya wabah penyakit. Dan yang keempat, membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jenis-jenis imunisasi dasar lengkap. Yang pertama, hepatitis B 0-11 bulan, mencegah infeksi hati kronis. Yang kedua, BCG 1 bulan, mencegah tuberkulosis atau TB berat. Yang ketiga, polio tetes atau OPV 1-4 dan polio suntik EPV, mencegah kelumpuhan. Yang keempat, TBT HB HIV 2-4 bulan, mencegah difteri, batuk kerjan atau pertusis, tetanus dan hepatitis B, dan meningitis atau pneumonia akibat Haemophilus influenzae tipe B. Yang kelima, PCV atau pneumococcus, melindungi dari pneumonia. Yang keenam, rotavirus atau RV, mencegah diare berat. Dan yang ketujuh, campak rubella atau MMR, melindungi dari campak, gondong, dan rubella. Selanjutnya yaitu manfaat imunisasi. Yang pertama, mencegah penyakit serius, melindungi anak dari infeksi penyakit menular, mematikan, dan komplikasinya. Yang kedua, membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Semakin banyak anak yang divaksin, penyebaran penyakit menurun, melindungi mereka yang belum atau tidak bisa divaksin. Yang ketiga, ekonomis, lebih hemat biaya, waktu, dan energi karena mencegah pengobatan penyakit berat yang mahal. Yang keempat, kesehatan jangka panjang, memastikan tumbuh kembang anak optimal dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, keamanan dan efektivitas, vaksin aman merangsang antibodi tubuh secara efektif. Pembahasan selanjutnya yaitu efek samping imunisasi. Yang pertama, efek samping ringan atau paling sering terjadi. Efek ini biasanya ringan dan akan hilang sendiri dalam 1-3 hari. Nyeri, kemarahan, bengkak di tempat suntikan, demam ringan, dan nafsu makan menurun sementara. Yang kedua, efek samping sedang atau jarang terjadi. Demam lebih tinggi, anak tampak sangat lemas, biasanya dapat ditangani dengan perawatan sederhana. Yang ketiga, efek samping berat atau sangat jarang, reaksi alergi berat, kejang akibat demam tinggi. Kejadian ini jarang terjadi, tetapi perlu segera mendapat penanganan medis. Selanjutnya yaitu peran pemerintah terhadap imunisasi, regulasi dan kebijakan, menetapkan aturan wajib imunisasi dasar bagi bayi dan anak UU No 36 sampai 2029 dan UU No 17 sampai 2023 untuk mencegah penyakit serta menyusun strategi nasional seperti Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. Penyediaan dan pembiayaan vaksin, menyediakan vaksin secara gratis dan merancang kebutuhan anggaran jangka menengah atau misalnya proyeksi 53,8 triliun untuk 2025 sampai 2029 untuk menjamin keberlanjutan program. Menyusun kebijakan dan aturan, pemerintah membuat kebijakan nasional tentang imunisasi seperti menetapkan jenis imunisasi wajib atau imunisasi dasar lengkap serta jadwal pemberiannya untuk bayi dan anak.
menyediakan vaksin yang aman dan bermutu. Pemerintah memastikan vaksin yang digunakan sudah melalui uji keamanan dan mutu, sehingga aman diberikan kepada masyarakat. Melakukan edukasi dan sosialisasi, pemerintah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit berbahaya. Yang terakhir, kesimpulan, imunisasi dasar lengkap merupakan upaya penting untuk melindungi bayi dan anak dari berbagai penyakit menular berbahaya sejak dini. Pemberian imunisasi secara tepat waktu membantu membentuk kekebalan tubuh, menurunkan risiko kesakitan dan kematian, serta mencegah terjadinya wabah penyakit dengan dukungan orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah. Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak dan mewujudkan generasi yang lebih sehat dan kuat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.